Rockstar, GTA, dan kontroversi. Tiga hal yang sepertinya nggak akan pernah bisa terpisahkan selamanya. Tanpa kontroversi, GTA mungkin nggak akan bisa sebesar sekarang. Dan saat studio ini masih muda dan belum punya nama, ternyata Rockstar sendirilah yang menciptakan kontroversi-kontroversinya supaya mereka dan produk-produknya itu bisa dikenal oleh publik. Bahkan berkat strategi marketingnya ini, Rockstar pun sampai dilabeli sebagai sebuah perusahaan yang suka menerapkan taktik marketing bad publicity is a good publicity, atau publisitas buruk adalah publisitas yang baik. Cerita ini bisa kita mulai dari DMA Design, sebuah studio game asal Skotlandia yang sekarang kita kenal sebagai Rockstar North. Sebelumnya studio ini udah menciptakan beberapa game, tapi yang paling terkenal adalah Lemmings yang cukup sukses dan mampu menjaga kelangsungan hidup DMA Design pada saat itu. Tapi meskipun mereka dihidupi oleh kesuksesan sebuah game dengan genre puzzle, para developer di DMA Design itu justru pengen menciptakan sesuatu yang berbeda. Dan akhirnya muncullah ide untuk membuat game bernama Race and Chase yang pada akhirnya diganti nama menjadi Grand Theft Auto. Singkat cerita, semua proses pengembangannya udah selesai dan para developer di DMA Design udah sangat percaya diri bahwa akan ada banyak orang yang suka sama game ini. Tapi ada satu masalah besar yang harus mereka pecahkan. Grand Theft Auto adalah sebuah judul baru, sebuah IP baru yang nggak pernah didengar oleh orang-orang sebelum-sebelumnya. Nama DMA Design juga udah cukup meredup karena mereka udah hampir 3 tahun nggak merilis game yang sukses. Mereka pun nggak tahu bagaimana mau memasarkan game yang baru mereka buat ini. Dari awal, Rockstar udah paham betul kalau kehebohan massa itu bisa jadi suatu alat pemasaran yang paling efektif. Tapi mereka nggak tahu gimana caranya menggunakan alat pemasaran yang paling efektif ini supaya bisa dijalankan dengan sangat efektif. Maka dari itu, mereka mulai menggandeng Max Clifford, seorang ahli humas alias PR atau Public Relation dari Inggris, yang terkenal doyan bikin kontroversi untuk menciptakan sorotan-sorotan kontroversial pada aspek-aspek sensitif yang ada di GTA 1. Di masa itu, Max Clifford terkenal dengan gayanya yang hampir selalu menangani para kliennya dengan pendekatan kontroversial untuk menarik perhatiannya media. Salah satu kasus paling terkenal yang pernah dia tangani mungkin adalah kasus yang terjadi di tahun 2004, di mana Max Clifford menjadi penasehat humas untuk Rebecca Luce, yang saat itu mengklaim bahwa dia memiliki hubungan perselingkuhan dengan legenda sepak bola Inggris David Beckham. Skandal ini langsung menjadi berita besar di media internasional, bahkan seorang Dime yang pada saat itu masih SD dan cuman bermodalkan baca koran, sampai sekarang masih ingat dengan nama Rebecca Luce. Dan inilah hebatnya Max Clifford. Isu-isu yang dia angkat gak cuma jadi berita utama di negaranya, tapi juga di seluruh dunia. Apalagi seorang David Beckham adalah sosok besar di dunia sepak bola. Nah, David Beckhamnya sendiri pasti menyangkal semuanya ini, dan bener atau enggaknya saya nggak tahu, serta nggak peduli, karena series ini namanya Gossipin Rockstar, bukan Gossipin Beckham. Saat menangani GTA, strategi yang digunakan oleh Max Clifford adalah dengan cara menanamkan cerita-cerita sensasional di koran-koran tertentu yang emang udah terkenal suka memprovokasi opininya publik. Sehingga berita yang diangkat sama koran-koran ini bisa memancing kemarahan dari kelompok-kelompok konservatif dan para politisi yang dari awal udah dia targetkan sebelum dia menjalankan aksinya. Media pertama yang kena umpan dari Clifford ini gak lain gak bukan adalah Daily Mail yang menuliskan headline permainan komputer kriminal yang memuja tabrak lari. Karena Daily Mail ini merupakan salah satu media besar di Britania Raya, otomatis media-media lainnya mulai ikut-ikutan bikin berita tentang game ini. Hingga pada akhirnya berita ini masuk ke dalam pembahasan utama di Parlemen Inggris. GTA 1 bahkan pernah hampir dilarang untuk dijual setelah salah satu programmernya pada saat itu mengalami kecelakaan. Dan bukannya menuliskan berita yang bernada simpati atau gimana, media Inggris justru menuliskan headline, pembuat game mobil-mobilan yang gila itu sekarang dilarang untuk mengemudi. Berita ini langsung besar dan langsung dibahas sama parlemen lagi, dan hampir aja GTA 1 dilarang untuk dijual. Untungnya pihak parlemen merubah keputusannya ini dan memberikan label GTA 1 sebagai game untuk 18 tahun ke atas. Nah, semua pemberitaan-pemberitaan ini lantas memicu kepanikan moral yang begitu besar di masyarakat Britania Raya. Hingga hampir tidak ada jurnalis yang mengatakan sedikit pun hal positif tentang GTA 1. Tapi di sisi lain, para gamers yang udah ngikutin beritanya dari awal justru semakin penasaran sama gamenya. Hype-nya semakin lama semakin besar, dan pada tanggal perilisan, GTA 1 terjual sangat laris. Dan menjadi lebih laris lagi karena ada banyak player yang menganggap bahwa pada masa itu nggak ada banyak game yang bisa memberikan kebebasan dan pengalaman layaknya dunia nyata seperti yang ditawarkan oleh GTA 1. Sampai di sini mungkin ada dari kalian yang bertanya-tanya, apa iya sosok Max Clifford yang terkenal nggak bener itu adalah dalang dibalik semua pemberitaan ini? Ada dua iya. Iya yang pertama adalah iya, Max Clifford adalah seorang sosok yang kehidupannya terkenal nggak bener.
Bahkan di akhir masa hidupnya, dia ditahan atas berbagai kasus pelecehan S yang pernah dia lakukan di masa lalu. Dan yang kedua adalah, dia benar-benar orang yang ditugaskan oleh Rockstar untuk menggunakan alat pemasaran yang paling efektif ini supaya bisa dijalankan dengan sangat efektif. Hal ini diceritakan langsung oleh para petinggi Rockstar _DMA Design pada saat itu. Pada suatu interview bersama The Sunday Times, Mike Daly mengatakan Max Clifford membuat semuanya terjadi. Dia sengaja menciptakan semua kekacauan itu yang hampir pasti akan membuat anggota parlemen terlibat. Dia akan melakukan apa saja untuk menjaga popularitas gamenya tetap tinggi. Lalu David Jones, sang kepala produser GTA 1 menambahkan, dia memberitahu kami bagaimana dia akan memainkan permainan ini, siapa yang akan dijadikan target dan apa yang akan dikatakan oleh orang-orang yang menjadi sasaran itu. Setiap kata yang dia ucapkan menjadi kenyataan. Kontroversi yang diciptakan oleh Max Clifford jelas berhasil memperkenalkan GTA 1 terhadap target pasar mereka meskipun dengan cara yang tidak elegan. Yang penting tujuan mereka terwujud dan siapa yang peduli caranya elegan atau enggak. Dan meskipun tidak semasif seperti kontroversi yang muncul sebelum GTA 1 rilis ini, Rockstar juga pada akhirnya terus menggunakan taktik kontroversi ini saat mereka hendak merilis GTA baru. Hingga pada puncaknya, Rockstar harus merasakan obatnya sendiri. A taste of your own medicine adalah idiom yang menurut saya paling pas untuk menggambarkan apa yang terjadi. Mereka akhirnya harus merasakan ulah dari perbuatan mereka sendiri dengan munculnya kontroversi hard coffee di GTA San Andreas yang hampir bikin mereka bangkrut. Kasus ini udah sering banget kita bahas, jadi nggak perlu kita bahas lagi, dan kalau ada yang belum tahu, videonya ada di kanan atas. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah jangan-jangan hard coffee ini juga merupakan suatu kontroversi yang diciptakan sendiri oleh Rockstar? Saya rasa tidak. Memang di satu sisi mereka menciptakan sendiri dengan cara mendesain dan tidak menghapus minigame eksplisit yang kita tahu itu. Tapi dengan bagaimana kontroversi ini bermula, lalu bagaimana respon publik, respon para politisi, dan dampak besar yang harus ditanggung oleh Rockstar, sepertinya nggak masuk akal kalau Rockstar dengan sengaja menciptakan kontroversi ini sejak awal. Apalagi sampai membayar jasa seseorang untuk membesar-besarkan kontroversi ini. Termasuk pula dengan kontroversi terbaru mereka, tepatnya setelah rilisnya GTA Trilogy Definitive Edition. Kalau ngomongin soal kualitas produk, kita semua tahu lah ya gimana seriusnya Rockstar terhadap kualitas. Kalau ada satu atau dua bug ya bisa dimaklumi lah, mengingat betapa masifnya game-game mereka ini. Tapi kalau masalahnya sebanyak GTA Trilogy Definitive Edition waktu rilis kemarin, ini jelas bukan Rockstar yang kita tahu. Pasti ada suatu entitas yang jauh lebih besar dari Rockstar yang membuat Rockstar kehilangan kekuatan untuk mengambil keputusan apakah versi Definitive Edition ini layak untuk dirilis atau enggak. Nggak perlu sebut nama, kalian pasti tahu siapa kira-kira entitas tersebut, dan sekali lagi, sepertinya sangat tidak mungkin kalau Rockstar dengan sengaja menciptakan atau bahkan membayar orang untuk membesar-besarkan kontroversi ini. Lagi pula pasca sukses besarnya GTA San Andreas, saya yakin tanpa perlu strategi marketing yang aneh-aneh, produk mereka pasti bakal tetap laris. Apalagi untuk sebuah judul besar yang udah ditunggu selama bertahun-tahun. Tanpa keluar sepeser pun untuk marketing, GTA 6 bakal tetap sukses dan mecahin berbagai rekor dunia. Dan sebelum mengakhiri video ini, saya mau mengutip dua kalimat dari seorang jurnalis GameSpot bernama Randolph Ramsey. Bayangkan sebuah game Grand Theft Auto yang begitu kehilangan jiwanya karena terlalu dibayang-bayangi oleh badan regulasi tertentu. Sebuah GTA yang membosankan, ini akan menjadi publisitas yang buruk. Dan segitu dulu videonya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka videonya jangan lupa kasih like, dan yang terpenting jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental. Bye bye and have a nice day.